Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. PPKM seperti yang sekarang sedang diterapkan oleh pemerintah itu memberikan kepada kita banyak sekali masalah. Dari masalah yang sangat sepele sampai masalah yang sangat besar. Masalah yang sangat sepele itu diantaranya adalah soal penamaan, soal singkatan. Karena semakin kesini semakin sering dan dalam frekuensi yang padat, pemerintah itu mengajukan program-program untuk rakyat dan semua program itu menggunakan singkatan-singkatan yang pemaknaannya tidak terlalu bisa disosialisasikan dengan baik. Tetapi ya itu makan masalah yang sangat sepele yang saya katakan. Masalah yang lebih berat itu adalah bahwa tidak semua orang berani dan bisa dan mau menerima program-program yang semacam ini. Karena tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat merugikan untuk banyak sekali pihak. Maka saya akan memulai dengan menggarisbawahi satu hal yang sangat penting Baraya, bahwa kalau ada sebuah krisis berskala sangat besar, kemudian melibatkan banyak sekali orang, dan dibutuhkan sebuah solusi yang cepat dan mendadak, maka keputusan apapun yang diambil, maka keputusan itu pasti salah. Dalam artian keputusan itu akan mengorbankan banyak pihak sekaligus. Contohnya dalam hal ini adalah COVID. Tentu saja ini adalah masalah dalam skala yang sangat besar. Kalau kemudian kita mau ngambil solusinya sebenarnya tidak terlalu susah. Kita lockdown total selama 2 bulan, tidak boleh ada rakyat yang keluar rumah kecuali dalam kondisi-kondisi yang paling darurat. Kalau ada yang keluar rumah maka akan dihukum dengan cara yang sangat mengerikan, misalkan seperti itu. Dengan cara seperti itu maka insya Allah COVID ini bisa ditangani dengan lebih cepat karena penyebarannya langsung bisa dihentikan, kan begitu. Tetapi kalau rakyat dibiarkan 2 bulan tanpa bekerja, tanpa keluar rumah, maka si rakyat itu pasti akan mati kelaparan atau jatuh miskin gara-gara tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya, kan begitu. Atau kalaupun pilihannya yang lain diambilnya adalah bahwa rakyat di lockdown semuanya, tapi kemudian pemerintah memberikan kompensasi sekian sesuai dengan penghasilan yang biasa dia dapatkan setiap hari atau setiap bulannya dari si rakyat itu. Bisakah seperti itu? Bisa. Tapi negaranya yang jadi bangkrut. Negaranya akan terjerat dalam hutang yang sangat besar dan mungkin independensi kita akan menjadi semakin tergerus lagi. Dan bisa saja kita akhirnya dimiliki oleh negara yang lain. Atau ya sudah, kalau begitu biarkan rakyat berkeliaran seenaknya, biarkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti biasa, seperti normal. Kita akan menggunakan pendekatan herd immunity, biarkan masyarakat kebal sendiri terhadap penyakit seperti ini, sama seperti kebalnya masyarakat terhadap penyakit flu. Bisakah seperti itu? Ya bisa saja kondisinya seperti itu. Ekonomi kita akan lebih baik-baik saja, tetapi akan terlalu banyak korban meninggal gara-gara penyakit ini. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa penyakit ini berbahaya. Yang jadi masalah adalah penyakit ini itu menularnya dengan sangat luar biasa, sehingga bisa memicu komplikasi bagi orang-orang yang sebelumnya sudah memiliki penyakit. Kan kondisinya tuh seperti itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan atau kita mengambil solusi apapun yang bisa kita raih, maka itu pasti hasilnya salah, atau dalam arti pasti akan ada pihak yang dirugikan. Meminjam istilahnya Warkop DKI, maju kena, mundur juga kena. Itulah yang terjadi pada Indonesia saat ini. Tetapi mari kita melihat beberapa percontohan di negara-negara yang lain. Cina misalkan, ketika dia kena sama wabah penyakit ini, dia langsung mengisolasi warganya semuanya di rumah. Kalian semua saya bayar, tapi gak boleh kerja, gak boleh keluar rumah, gak boleh melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, kecuali orang-orang yang ada di zona-zona yang sangat urgen. Ada yang keluar rumah, ada tembak di tempat, atau dipenjarakan, atau dihilangkan. Dan ini adalah modus yang biasa dilakukan oleh pemerintah komunis. Kejam, tapi alhamdulillah sekarang pemerintah Cina adalah salah satu pemerintah di dunia yang paling bersenang-senang di atas penderitaan negara yang lain. Negara-negara yang lain masih pakai maskeran, Cina udah senang-senang, udah bikin matahari buatan dilanjutkan, udah bikin proyek-proyek dan sebagainya, dan seluruh ekonominya sekarang sudah pulih. Lalu bagaimana dengan contoh negara yang lain yang ada di seberang ideologinya? Misalkan Amerika Serikat, liberalisme. Ternyata Amerika Serikat sekarang juga sudah menjadi negara yang sangat santuy dalam menghadapi corona. Ya memang dulu mereka pernah menjadi nomor 1 negara yang paling banyak terjangkiti oleh virus ini. Tetapi kemarin waktu Poirier lawan McGregor yang ketiga kalinya, itu nontonnya di sebuah stadion yang dipenuhi oleh manusia. Dan semuanya baik-baik saja. Tidak usah pakai maskeran, tidak usah pakai apa. Kenapa? Karena mereka sudah berhasil mengendalikan COVID. Bagaimana caranya? Dengan kemampuan mereka dalam
dalam inovasi teknologi dan disiplin di bidang kedokteran dan medis. Nah, seperti itu kan, jadi mereka pun santai. Nah, Indonesia bagaimana? Indonesia itu susah untuk bisa menerapkan solusi-solusi seperti itu karena kita Pancasila. Jadi maksudnya begini Baraya, Pancasila itu adalah sebuah ideologi kompromistis. Maksudnya kalau ditanya Indonesia itu negara agama atau negara sekuler, maka jawabannya adalah tidak keduanya, karena Indonesia adalah negara Pancasila. Kemudian ada pertanyaan yang lain lagi, Indonesia itu sebenarnya menganut sistem ekonomi apa? Apakah sosialis atau kapitalis? Maka jawaban kita adalah tidak keduanya, karena kita sistem ekonominya Pancasilais. Nah, begitu ya. Nah, jadi semuanya ada di sisi kompromistis. Nah, maka solusi-solusi dari yang tadi disebutkan juga kita tidak bisa mengambilnya, kita harus ngambil di tengah-tengahnya. Apakah lockdown atau herd immunity? Oh, tidak keduanya, karena kita PPKM gitu. Jadi semuanya itu ngambil yang di tengah-tengahnya. Orang Indonesia itu apa-apanya juga begitu. Ya, itu sesungguhnya adalah sesuatu yang baik. Di mana-mana sintesis itu pasti yang lebih baik. Di mana-mana kompromistis itu pasti adalah yang lebih baik. Cuman pada prakteknya seringkali yang namanya kompromistis atau sintesis itu adalah eklektis. Nah, lalu Indonesia bagaimana? Apakah Indonesia tidak benar-benar memiliki solusi? Ya, sebenarnya justru kita ini memiliki solusi yang jauh lebih baik daripada itu semua. Kita memiliki solusi yang jauh lebih baik daripada yang diterapkan di Cina maupun di Amerika Serikat, dan dengan korban yang jauh lebih sedikit. Cuman masalahnya kita tidak akan pernah mau melakukan itu. Gimana ceritanya? Gini Baraya. Pertama, kita masuk ke alam pikiran orang-orang Nusantara kuno, nenek moyang kita itu. Nenek moyang kita itu tidak pernah melihat mana pemerintah dan mana rakyat dalam sudut pandang yang dikotomis. Gak seperti kita tuh sedikit-sedikit, oh itu pemerintah melakukan ini, rakyat gimana? Oh itu pemerintah melakukan hal-hal yang seperti ini, nanti nasib rakyat bagaimana? Jadi ada pemerintah sebagai satu pihak dan rakyat ada di pihak yang lain. Sebenarnya nenek moyang kita itu tidak pernah berpikir seperti itu. Pemerintah itu adalah bagian dari rakyat dan rakyat itu adalah bagian dari pemerintah. Kan sistemnya juga dulu adalah musyawarah mufakat. Yang bermusyawarah itu adalah rakyat, kemudian yang mengambil keputusan-keputusannya itu adalah para pemerintah, dan pemerintah itu adalah bagian dari rakyat juga. Jadi gak jauh-jauh amat dari ngeliling-ngeliling di situ aja. Makanya misalkan banyak sekali studi-studi tentang sejarah dan antropologi yang menyebut bahwa orang-orang Nusantara di zaman dulu itu adalah masyarakat yang anarkis, dalam artian bahkan tanpa pemerintahan sekalipun mereka itu bisa berjalan dan enak-enak aja. Tanpa sistem mata uang sekalipun, masyarakat Indonesia kuno itu adalah masyarakat yang hidup makmur dan sejahtera. Lah, bagaimana caranya tanpa pemerintahan, tanpa uang, tapi bisa hidup sejahtera? Caranya adalah gotong royong. Mari kita masukkan postulat itu ke dalam realitas hari ini tentang penanganan COVID. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus lockdown, herd immunity, atau PPKM seperti yang kita kenal sekarang? Gini, satu hal landasannya adalah bahwa setengah dari total kekayaan Republik Indonesia itu dimiliki oleh hanya 1% orang Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makanan sisa yang kita buang sehari-hari itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh orang-orang miskin di Indonesia. Apa yang ditunjukkan dari fakta-fakta itu adalah bahwa kesenjangan ekonomi di Indonesia itu sangat tinggi, dan itulah yang kemudian memunculkan fenomena oligarki di Indonesia. Kan seperti itu. Nah, bagaimana kalau itu justru menjadi landasan dari solusi kita? Maksudnya begini Baraya, kita lockdown saja selama 2 bulan. 2 bulan kita lockdown, tidak boleh ada satupun rakyat yang keluar rumah kecuali masalah-masalah yang sangat urgen, dan itu pun dengan protokol kesehatan yang ketat. Bisakah seperti itu? Bisa, tetapi jangan minta pada pemerintah, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ingat jangan ada dualisme, jangan ada dikotomis antara pemerintah dengan rakyat. Kita semua yang bergerak bersama-sama. Si orang-orang paling kaya di Indonesia, katakanlah orang paling kaya di Indonesia itu punya kekayaan 300 triliun rupiah. Maka kita minta dia menyumbang 10% saja dari kekayaannya, berarti 30 triliun. 30 triliun itu berarti dia bisa menyumbang 15 juta rupiah kepada 2 juta orang. Artinya dia bisa menggunakannya untuk 2 bulan. 1 bulan 7,5 juta. Saya pikir hidup dengan 7,5 juta rupiah sebulan itu cukup untuk orang-orang yang terdampak COVID.
Seperti itu misalkan begitu ya. Nah, itu adalah satu orang yang menyumbang. Bagaimana seandainya kita mengumpulkan 1000 orang paling kaya di Indonesia, kemudian kita minta 10% kekayaannya, maka itu lebih dari cukup untuk bisa membiayai seluruh orang Indonesia yang terdampak COVID. Jadi lockdown aja 2 bulan, kemudian biarkan mereka semua hidup dari sumbangan itu. Itulah yang namanya gotong royong. Nah, jangan khawatir, karena orang-orang yang paling kaya itu modal utamanya itu adalah kepercayaan. Modal utamanya itu adalah jaringannya, bukan uangnya itu sendiri, bukan asetnya, tetapi reputasi dia dalam mengendalikan uang. Itu yang paling penting. Maka dari itu, ketika orang paling kaya di Indonesia misalkan, dia diminta 10% kekayaannya, maka kurang dari 1 tahun saya yakin dia akan bisa mengembalikan kekayaannya seperti semula. Dan kalau itu digerakkan dengan cara yang sangat masif, bukan hanya orang-orang paling kaya, tetapi semua di antara kita. Saya punya penghasilan sekian, 10%-nya saya titipin di masjid. Dan semua teman-teman di kampung saya nitipinnya di masjid. Dan masjid itu menjadi tempat penampungan atau menjadi tempat pengelolaan uang dan bantuan untuk orang-orang yang terdampak COVID. Sama seperti yang terjadi di zaman Nabi Muhammad. Kan masjid itu tempat orang-orang miskin, paling miskin semuanya ngumpul di situ. Dan orang-orang yang sangat kaya juga ngumpul di situ untuk memberikan derma kepada si miskin. Kan seperti itu. Bagaimana kalau cara seperti ini diterapkan juga di gereja, di vihara, di pura, di tempat-tempat yang semacam itu? Bagaimana kalau instansi-instansi kita juga semuanya kompakan, gotong royong 10% dari kekayaan kita atau 10% dari gaji bulanan kita sisihkan untuk orang-orang yang terdampak COVID, maka itu pasti akan bisa menyelesaikan masalah dengan cara apa? Jangan dulu pikirin soal pemerintah, jangan dulu pikirin soal investor asing, vaksin dan sebagainya, jangan dulu. Kita gotong royong ala nenek moyang kita. Nenek moyang kita bisa hidup tanpa pemerintahan dan tanpa uang gara-gara mereka menghidupkan semangat gotong royong. Kalau ada satu rumah runtuh, diperbaiki bersama-sama oleh satu kampung. Kalau satu yang lainnya rusak, didatangin pula, diperbaiki sama-sama oleh satu kampung. Begitu. Sekarang Indonesia sedang terdampak COVID, kita sama-sama kerjain seperti itu. Maka dengan semangat gotong royong ini, saya yakin sih sebenarnya bisa menyelesaikan masalah di Indonesia. Cuman seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun solusi ini bisa dilaksanakan dan relatif mudah dan tidak ada korbannya, tidak ada seseorang yang harus dikorbankan, tapi saya yakin susah sekali untuk bisa menerapkannya. Kenapa? Ya, karena kita tidak lagi menerapkan gagasan-gagasan dari moyang kita. Kita beralih pada pikiran-pikiran modern yang sangat egois, apatis, dan relatif tidak bersimpati kepada orang lain. Ya, tapi apapun itu, saya minta sih, kalau Baraya punya channel ke pemerintah, mohon ini di-share ke pemerintah. Semoga kita bisa membangun kembali ide-ide dan etos-etos kerja nenek moyang kita di masa lampau, yaitu salah satunya dalam hal ini adalah tentang gotong royong, untuk bisa menyelesaikan masalah bersama. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.